betapa hati kami bersuka cita karena Engkau hadir tengah kami Tuhan pagi hari ini. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai, Engkau yang berkarya Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus jamah setiap dari kami. Engkau yang memberikan kami understanding, pengertian akan firman-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberikan revelation, pewahyuan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah, beracaralah. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari bersama kita katakan, amen. Shalom, silakan duduk saudaraku. Oke, saya diberikan tema tentang konflik dalam rumah tangga, marital conflict. Dan kalau saudara tahu, di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap keluarga, itu ada pergumulannya masing-masing. Jadi impossible adalah tidak mungkin kalau kita bilang rumah tangga saya nggak ada pergumulannya Pak. Jadi entah itu kita struggle di ekonomi kita, atau struggle di mertua yang cerewet, atau struggle di dalam kesehatan, atau struggle di anak kita yang mungkin bandel, struggle di kerjaan, atau bergumul dalam pelayanan mungkin, atau ada pergumulan di dalam FA saat kita berteman. Pokoknya namanya rumah tangga itu selalu ada struggle-nya, ada pergumulannya. Dan itulah kenapa kita belajar pagi hari ini tentang marital conflict ini saudaraku, konflik dalam rumah tangga. Karena Alkitab memberikan petunjuk kepada kita bahwa konflik ini ada manajemennya, bisa di-manage, bisa dikelola. Jangan sampai konflik ini menghancurkan rumah tangga kita, intinya begitu saudara. Jadi langsung saja ke poin yang pertama, konflik antara suami dan istri saudara. Jadi kalau saudaraku punya suami atau punya istri, saudaraku harus bersiap-siap namanya konflik ini saudaraku. Karena itu di dalam Kejadian pasal yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya tebalin kata penolong yang sepadan. Suitable helper dalam bahasa Hebrunya itu saya tulis di sana saudara. Eser kenekdo. Dibacanya kebalik saudara. Eser kenekdo itu artinya yoke fellow saudara. Yoke fellow itu artinya kita dengan suami kita, dengan istri kita menanggung beban bersama. Yoke itu cook, saudara. Jadi cook kalau saudaraku lihat dalam orang membajak sawah, saudara lihat ada cook di dalam kerbaunya, sapinya. Dan cook ini ditanggung bersama dengan suami kita, dengan istri kita, saudara. Jadi kenapa kalau saudara diberkati di gereja, ada yang namanya janji bersama dalam suka dan duka. Biasanya gantian kan ngomongnya itu. Dalam sakit dan sehat, dalam kelimpahan dan kekurangan, for better or for worse, until death do us part, sampai maut memisahkan kita. Itulah kenapa kita mesti tahu bahwa yoke fellow ini penting. Kenapa? Karena semua konflik dalam rumah tangga kita, entah itu konflik dengan istri kita, dengan suami kita, nanti kita berbahas konflik dengan orang tua kita setelah kita menikah, konflik dengan mertua kita nanti kita bahas bersama, kita harus menanggungnya bersama. Tidak bisa kita ngomong dengan suami kita, itu papamu, itu mamamu, tanggungan dewe, urusan dewe, tidak bisa saudara. Atau kita ngomong dengan istri kita juga sama, itu orang tuamu, urusan kasih tahu orang tuamu. Sebagai suami istri kita ini yoke fellow, kita nanggung cooknya bersama saudara. Karena itu kita mesti belajar tentang namanya sandwich generation ini saudara. 2 minggu yang lalu di jam 7 saya sempat ungkit ini saudara. Kenapa? Karena di Indonesia banyak keluarga yang menjadi sandwich generation. Sandwich generation artinya begini saudaraku. Saudara punya suami, istri, punya keluarga sendiri, saudara punya anak. Dan saudara harus provide untuk anak saudara, menyediakan kebutuhannya, menyediakan makanannya, menyekolahkan dia. Tetapi saudara punya orang tua yang sudah pensiun, yang sudah tidak bekerja, yang sudah tidak ada penghasilan, yang ternyata tidak ada uang simpanan juga.
Tidak ada tabungan, terpaksa orang tua saudara harus bergantung sama saudara. Jadi saudara jadi sandwich, kecepit di tengah, saudara. Jadi gambar ini jelas sekali sandwich generation itu provide for children and elderly parent, menyediakan segala sesuatunya untuk anak mereka dan juga untuk orang tua mereka yang sudah pensiun. Jadi banyak di Indonesia yang sandwich generation. Dan itu nggak bisa kita tanggung dewe-dewe, saudara-saudaraku. Jadi kita mesti belajar bersama untuk tanggung cook itu bersama istri kita. Tanggung cook itu bersama suami kita. Cooknya apa? Jadi sandwich generation. Kenapa? Karena budaya Indonesia itu selalu membuat kita, kalau kita taruh orang tua kita di panti jompo, itu disebut anak kurang ajar, betul ya? Jadi kalau di Amerika itu sudah lumrah, saudara. Bahkan orang tuanya sendiri sudah siap-siap begitu. Orang tuanya itu sudah menabung dan sebentar saya mau difoto, saudaraku. Terima kasih. Jadi saudaraku, kalau di Amerika itu orang tuanya sudah menabung sendiri. Kenapa? Untuk nanti saya masuk panti jompo. Di Indonesia itu orang tua kebanyakan masuk ke keluarga kita saat mereka sudah usia lanjut, sudah tua. Jadi itulah salah satu cook buat keluarga di Indonesia, buat keluarga kita. Dan kita harus tanggung bersama, saudaraku. Meskipun kita jadi sandwich generation ini, menyediakan untuk anak kita kecepit dengan orang tua kita, dicepit, saudaraku. Jadi sandwich, jadi roti cepit, saudaraku. Dan kita lanjutkan, saudaraku. Itulah kita kenapa mesti mengerti bahwa namanya pria dan wanita supaya tidak terjadi konflik dalam rumah tangga kita, between husband and wife tadi, poin yang pertama. Kita mesti mengerti bahwa secara psikologi manusia ini berbeda, pria dan wanita ini. Dan saya tulis di depan, saudara, perbedaannya. Jadi perbedaan dasar, pria itu lebih fokus kepada solusi. Sedangkan wanita lebih fokus kepada kebutuhan emosional. Jadi kalau saudaraku ada problem, yang dikatakan pria apa, saudaraku? Ini problemnya apa caranya? Solusinya gimana? Oh, utang itu gini solusinya. Kalau wanita apa, saudaraku? Solusinya, feelingku gak enak. Perasaanku gak enak. Jadi ada perbedaan di sana, saudaraku. Gaya komunikasi ada perbedaan, yaitu pria fokus kepada pemecahan masalah, sedangkan wanita mencari empati, ekspresikan perasaannya dia. Ada kebutuhan emosional, kebutuhan untuk membutuhkan rasa hormat dan kemandirian untuk seorang pria. Wanita mencari cinta dan komunikasi, ada kebutuhan mekanisme penanggulangan. Jadi kalau pria sedang stres itu menarik diri, jadi ada namanya me time kalau pria itu. Kenapa? Karena stres, dia mau sendirian, saudaraku. Kebalikannya, kalau wanita malah mencari dukungan. Kalau dia stres, malah nempel sama suaminya. Kalau dua-duanya stres, saudaraku, nggak ketemu. Satunya pengen menyendiri, satunya pengen nempel. Karena itu perlu dicari jalan keluarnya. Selanjutnya, saudaraku, yang terakhir, strategi untuk harmoni, menggunakan teknik komunikasi yang efektif dan menunjukkan penghargaan dan dukungan. Yang wanita berpartisipasi dalam komunikasi terbuka dan memberikan dukungan emosional. Jadi secara psikologi, ini bukan secara Alkitab, tetapi Alkitab nanti membahas, saudara. Secara psikologi ada kebutuhan yang berbeda. Karena itu di Amerika ada perkataan yang terkenal, saudaraku. Ada perkataan yang terkenal bahwa pria itu dari Mars, wanita itu dari Venus. Men are from Mars, women are from Venus. Jadi memang beda planet, saudara. Jadi untuk jadi yoke fellow, menanggung cook bersama, beban bersama, itu nggak mudah. Karena kebutuhannya berbeda, tindakannya berbeda. Satunya pakai perasaan, satunya pakai logika. Jadi untuk jadi yoke fellow itu perlu ada komunikasi. Karena itu pria-pria yang mungkin saat ini, wanita-wanita yang mungkin belum menikah, pria-pria, carilah wanita yang mau jadi yoke fellow tadi itu, saudaraku. Menanggung beban bersama. Tetapi pria itu kelemahannya di
Di mana saudara? Di mata, betul Bang. Pria itu kelemahannya di mata. Saudara. Itulah kenapa yang dipandang pria biasanya pertama fisiknya. Karena itu biasanya kalau ada anak muda ngomong sama saya, "Ko, bantuin cari jodoh." Kalau dulu sebelum saya menikah, saudaraku tinggal ngomongnya gampang, saudara. Kowe gak ngerti, aku dhewe gorong entuk. Itu gampang, saudaraku. Tetapi setelah menikah, mereka tanya lagi kepada saya, "Ko, bantuin cari jodoh." Tahu nggak biasanya yang disebut oleh mereka pertama? Cari no yang cantik, betul. Karena itu saya selalu bilang, iya ada ini loh, saya kenalin, ini keluarga dekat saya, putih, cantik, bisa masak, ada keturunan Jepang, namanya Miyako. Jadi semua anak muda yang minta jodoh sama saya katakan itu, saudara. Kenapa? Kenapa? Karena syarat pertama yang mereka sebut selalu, golekno sing ayu. Bukan carikan yang jadi yok velo, salah kan? Kalau cari yang ayu, tapi nggak mau jadi yok velo. Carilah yang jadi yok velo, mau menanggung beban bersama, mau menanggung kuk bersama. Itu yang terpenting. Kenapa Alkitab sudah sebut, saudaraku? Jadi penolong yang sepadan itu artinya yok velo tadi itu. Kita lanjutkan, saudara. Itulah kenapa Kolose 3 ini menjelaskan. Alkitab ini benar-benar mengetahui psikologi manusia. Tadi kan psikologinya manusia. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Perhatikan, kata tunduklah saya tebalin di sana, saudara. Dalam bahasa Greeknya itu hupotasso, artinya to rank under. To rank under itu maksudnya ada ranking di bawahnya, saudara. Jadi kalau saudaraku, meskipun saudara seorang wanita yang pinternya luar biasa, dari kelas 1 SD, saudaraku selalu ranking 1. Sampai SMP, SMA, saudara ranking 1 terus. Sampai saudara kuliah, lulus magna cum laude. IPK 4, berarti saudara ranking 1 terus sampai lulus kuliah. Begitu menikah, meskipun saudaraku dari kelas SD, kelas 1 ranking 1 terus, begitu saudara menikah, saudara harus taruh dirimu di bawah suamimu, to rank under. Artinya taruh ranking dirimu di bawah suamimu. Suamimu yang ranking 1, saudaraku jadi ranking 2. Di mana? Di dalam keluarga saudara. Itu artinya, saudaraku. Jadi meskipun saudaraku mungkin wanita karir yang punya penghasilan lebih besar dari suamimu, saudaraku harus to rank under. Harus jadi nomor 2 dalam keluarga. Tunduklah kepada suamimu. Kenapa? Karena ada kebutuhan di sana. Alkitab mengerti psikologi manusia dan Alkitab menjelaskan bahwa ada perbedaan di sana kebutuhannya. Ada kebutuhan ego dalam seorang pria yang perlu dihormati, perlu direspek. Jadi meskipun saudaraku dari kecil sudah ranking 1, punya penghasilan lebih banyak, dan mungkin keluargamu lebih hebat dari suamimu, tetap kita harus taruh dirimu di bawah suamimu. Itu Alkitab katakan. Kita lanjutkan, saudara. Yang kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kata kasihilah itu agapau, saudara. Agapau ini kata kerjanya dari agape, to love unconditionally. Kalau saudara ingat bahwa kata love, kata kasih, cinta dalam bahasa Greek itu ada 4, saudaraku. Eros itu romantic love antara suami istri. Philia itu friendship love antara seorang sahabat. Storge itu familial love, artinya seorang adik kakak, seorang ayah, ibu kepada anaknya. Dan agape, unconditional love. Jadi dikatakan begini, saudara, ini yang menarik. Pria-pria, suami-suami tempat ini, kasihilah istrimu unconditionally. Jadi cintailah istrimu tanpa syarat. Bahasa Indonesianya kan begitu. Karena kasihnya itu agape, tanpa syarat. Jadi begini, saudara. Dan andai kata istrimu tidak menghormati engkau, andai kata istrimu tidak respect dengan engkau, setelah menikah baru ketahuan, apa yang dilakukan pria-pria? Firman Tuhan katakan apa? Kasihilah istrimu.
meskipun istrimu mungkin tidak menghormati engkau. Paham saudara? Jadi meskipun istrimu mungkin belum mengenal firman, tidak menghormati engkau sebagai kepala keluarga, tidak tunduk sebagai engkau sebagai seorang suami, engkau harus tetap mengasihi istrimu unconditionally, tanpa kondisi, tanpa syarat. Itu nanti kita pelajari selanjutnya, saudara. Kita lanjutkan ini dulu, saudara. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam bahasa Greknya itu pikraino, artinya to make bitter, untuk membuat pahit artinya. Jadi jangan sampai kita membuat istri kita itu kepahitan, intinya begitu. Melalui apa? Melalui tindakan kita. Melalui apa? Melalui ucapan kita. Jangan sampai kita pria-pria namanya selingkuh itu terjadi dalam rumah tangga. Karena perselingkuhan, kalau saudaraku terlibat dalam pelayanan gereja, namanya perselingkuhan, itu yang paling membuat istri-istri itu jadi bitter, saudara. Dan pahitnya itu menahun, saudara, kalau namanya selingkuh itu. Jadi pahitnya itu disimpan dalam hati, karena itu seorang wanita. Itu sampai bikin dia sakit, intinya begitu. Bertahun-tahun disimpan, saudara. Karena itu namanya pelepasan, doa pengampunan, doa kelepasan untuk seorang istri yang diselingkuhi itu nggak mudah, saudara. Kenapa? Karena wanita itu pakai perasaan. Begitu dia diselingkuhi, disakiti, itu topnya, saudara, diselingkuhi itu. Itu bahkan lebih top dari KDRT, saudara. Lebih tinggi dari KDRT itu. KDRT itu sakit, saudara. Tetapi diselingkuhi itu lebih sakit buat seorang wanita. Dan itu membuat dia sangat-sangat pahit. Berkelanjutan sampai dibawa mati, saudara. Intinya. Kecuali dia kenal Yesus, dia kenal pengampunan, dia kenal namanya kasih agape tadi. Amin? Gak percaya. Kasih tahu kiri kananmu. Kasih tahu kiri kananmu. Bojomu iku dijogo apik-apik rek gitu. Kasih tahu kiri kanan. Kita lanjutkan, saudaraku. Jadi dua siklus ini, saudaraku, tunduk kepada suamimu, kasihilah istrimu, apalagi yang pria-pria, unconditional, itu supaya break the crazy cycle namanya, saudara. Dalam bahasa psikologi, itu ada namanya crazy cycle ini, saudara. Saudara lihat, ini cycle, namanya lingkaran, itu berputar, saudara. Saudara lihat, he react, itu artinya pria itu beraksi saat ia tidak menerima respect. Jadi without respect di bawah itu, tanpa respect dia marah. Seorang pria marah, suaminya marah. Dan saat dia marah, dia membalas istrinya dengan tidak mengasihi istrinya, without love. Jadi saat istri tahu dia tidak dikasihi oleh suaminya, dia beraksi. Jadi dia tidak menghormati suaminya, dia membalas dengan cara itu. Dan itu memutar-mutar, saudara. Dan sampai akhirnya rumah tangga ini broken, hancur. Jadi kalau saudara ingin stop ini cycle, crazy cycle ini, harus dimulai dari suami-suami to love unconditionally tadi. Untuk mengasihi tanpa kondisi, mengasihi tanpa syarat tadi. Jadi kalau saudaraku, begitu saudara mengasihi istri saudara, dia akan membalas dengan respect tadi, dengan hormat. Saat suami-suami menerima hormat, kebalikannya dari crazy cycle, dia akan bereaksi dengan mengasihi istrinya. Istrinya kebalik lagi, saudaraku. Menerima kasih, dikasihi, dicintai, istrinya membalas dengan hormat lagi, dengan respect. Berputar-putar terus, jadi keluarga yang harmonis, saudara. Jadi crazy cycle ini bisa di-break, saudara. Bisa dihancurkan dengan cara Alkitab tadi itu. To love unconditionally. Untuk mengasihi tanpa syarat, tanpa kondisi. Dimulai dari engkau sebagai kepala rumah tangga, suami-suami. Jadi kalau engkau ingin keluargamu harmonis, rumah tanggamu harmonis, mulailah mengasihi istrimu dengan tanpa syarat tadi. Engkau lihat istrimu tidak menghormati engkau, tetap kasihi dia. Tetap doakan dia, tetap cintai dia.
Caranya bagaimana Pak? Diajak ngedit saudara. Pak anakku selimo Pak, tetap diajak ngedit. Amin. Sudah lupa Pak, ngedit itu apa Pak? Ngedit itu diajak apel saudaraku bahasa Indonesianya. Jadi diajak apel, berdua aja, anaknya bisa dititipin ke mana? Tetangga. Anaknya bisa dititipin ngedit berdua saudaraku. Amin. Enggak percaya. Kasih tahu kiri kanan, kasih tahu kanan. Jangan bojomu apel gitu. Jangan bojomu apel gitu. Jadi mulai mengasihi istrinya, caranya apa? Dijajak ngedit itu saudaraku, dijajak apel lagi. Terus mulai beli bunga saudaraku. Amin. Istri-istri itu meskipun enggak dibilang enggak usah beli bunga lah, itu mubazir, bisa layu. Tetap dikasih bunga senang saudaraku. Meskipun mulutnya ngomongnya enggak usah. Apalagi bunga deposito, amin. Tetap dikasih bunga saudaraku. Tetap dikasih surprise. Meskipun bilangnya apa saudaraku? Enggak usah surprise-surprisean lah gitu. Tetapi begitu dikasih surprise, senengnya hatinya. Itu wanita. Sudah kodratnya saudaraku, sudah dari sononya. Karena itu kalau saya melayani konseling pranikah saudaraku, saya selalu tanya, kalian mau menikah kenapa sih alasannya? Kenapa? Saudaraku tahu alasan mereka, selalu jawabnya apa? Karena kami cocok Pak. Jawabannya selalu itu saudaraku. Karena cocok Pak. Pak Pendeta, karena kami cocok. Langsung saya beritahu mereka. Enggak ada yang namanya cocok, saya bilang begitu. Nanti kamu sudah kawin, sudah menikah satu rumah, itu namanya kami cocok itu enggak ada semua. Kenapa? Karena ketahuan saat satu rumah itu bedanya itu banyak saudaraku. Yang laki suka ngorok, betul ya? Yang perempuan gak bisa tidur kalau ada suara. Yang laki sukanya lampunya dimatikan. Yang wanita, istrinya suka takut, suka terang. Itu bisa cerai loh saudara, cuman gara-gara lampu nyala, mati, lampu nyala, mati itu. Ada banyak perbedaan dan itulah kenapa saya kasih tahu di konseling pranikah. Nggak bisa cocok-cocokkan ini. Karena kamu sama istrimu itu beda. Ada kebutuhan yang berbeda. Ada sifat-sifat yang berbeda. Karena itu selama berumah tangga harus saling menghormati, saling menghargai, saling mengampuni. Amin. Lumayan lah, percaya. Kita lanjutkan saudaraku. Karena itu Efesus, Alkitab sampai mengulang saudaraku. Tadi di Kolose. Di Efesus diulang, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami kasihilah istrimu, diulang lagi saudara di Efesus. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Diulangi, kenapa? Ini psikologi manusia. Dan Alkitab mengerti, Tuhan yang menciptakan kita. Dan karena itu ada kebutuhan emosional, ada kebutuhan respek, ada kebutuhan hormat, ada yang timbal baliknya di sana. Dan itu kita perlu mengerti sebagai suami dan istri. Karena itu saat ada konflik dalam rumah tangga, kita perlu mengerti bahwa ternyata istrimu berbeda dengan kita. Suamimu berbeda. Dan kita mesti memahami hal ini. Amin. Kita lanjutkan saudara. Yang kedua, between parent and married children saudaraku. Jadi ada konflik antara orang tua dan anak-anak yang sudah menikah. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Kejadian bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, saya tebalin sana, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya tebalin kata meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi sebagai hamba Tuhan saya juga memberikan masukan, saran kepada newlywed biasanya,
orang yang baru menikah. Kalau possible, kalau memungkinkan, lebih baik pisah rumah, saudara. Meskipun mungkin masih ngontrak seperti itu. Jadi kalau possible, namanya orang baru menikah itu pisah rumah dengan orang tuanya. Kenapa? Alkitab sendiri menjelaskan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi ada rumah tangga sendiri, rumah tangga antara suami dan istri. Jangan sampai bercampur, saudara. Karena kalau bercampur ada konfliknya di sana. Konfliknya berbeda lagi. Pisah pun, maksudnya tinggal sendiri pun ada konflik tetap. Tetapi kita harus mengerti bahwa konflik ini bisa diselesaikan, saudara. Caranya bagaimana? Ini, saudara. Efesus pasal 6 ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perhatikan, kata anak-anak saya tebalin di sana, saudara. Itu dalam bahasa Greeknya itu teknon. Teknon itu artinya a child living in willing dependence. Dalam bahasa Indonesianya begini, saudara. Seorang anak yang hidup bergantung sama orang tua. Secara sukarela. Intinya begitu. Jadi artinya begini, Efesus pasal 6 menjelaskan begini. Ini anak-anak masih bergantung sama orang tuanya. Berarti dia masih belum menikah. Intinya begitu. Jadi diajarkan di Efesus, hai anak-anak yang masih di bawah orang tua, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi diajarkan bahkan sebelum menikah, supaya anak-anak kita mengerti bahwa menghormati orang tua itu penting. Ini adalah suatu perintah yang penting. Supaya engkau bahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini firman Tuhan, saudara. Dan itulah kenapa ada ayat ini, saudaraku. Sebentar, saya akan kembali ke sini, saudara. Ada ayat ini, 2 Timotius ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil, saya tebalin kata kecil di sana, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kata kecil di sana dalam bahasa Greeknya menarik, saudara. Itu brepous, artinya unborn child. An unborn child itu artinya bayi yang masih dalam rahim ibunya, belum dilahirkan. Jadi saya ulangi, ingatlah juga bahwa dari waktu kamu masih dalam kandungan ibumu, rahim ibumu, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi saudaraku, saya akan kembalikan ke sini, saudara, ke ayat yang tadi itu. Jadi pentingnya kita sebagai orang tua, saya akan ulangi secara perlahan, mengajarkan anak kita dari kecil supaya mereka mengerti firman Tuhan, intinya begitu. Bahkan waktu mereka masih di dalam kandungan. Saya tanya pada saudara langsung. Apakah saudara di sini yang punya anak, waktu anakmu masih dalam kandungan, saudara pernah doakan dia? Didoakan. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, itu Yohanes, saudaraku. Jadi dikasih firman, dikasih ayat, didoakan. Kebetulan istri saya ini lagi hamil, saudara. Dan setiap hari saya lakukan hal ini, karena firman Tuhan sudah ajarkan. Saya berkati anak saya, satu tangan, and the Lord bless you and keep you. And the Lord make his face shine on you and be gracious to you. Saya kasih ayat, saudara. Saya kasih berkat. And the Lord turn his face toward you and give you peace. Saya berkati dia. Mulai dari kandungan. Karena ada ayatnya tadi itu. Unborn child. Dari kecil. Saudara, aku tahu, saudara sepupu kita. Tahu kan saudara sepupu kita? Karena ini di YouTube, saudara. Saya disensor, saudara, kalau sebut. Saudara sepupu kita, begitu anaknya lahir, saudara tahu, itu digendong sama papanya, langsung diomongin, saudara. Diomongin apa? Kalimat pengakuan iman mereka itu. Ada yang di sini seperti itu, bapak-bapak?
Atau saudaraku gendong, lucu yo anakku yo, ya wis. Ada yang di sini begitu anaknya oe lahir didoakan langsung, and the Lord bless you and keep you. Ada yang di situ? Amin. Sing amin Pak Sito saudaraku. Kasih tahu kira tanya sama bojomu, sama suamimu. Tanya sama suami, kon biyen ngono enggak? Gitu tanya. Jadi waktu anaknya oe didoakan saudaraku. Doakan doa Bapa kami seperti Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada yang seperti itu? Saudara sepupu kita lakukan hal itu loh saudaraku. Pengakuan iman mereka langsung disebutkan waktu bayinya baru lahir. Kita orang percaya seharusnya melakukan hal yang sama saudaraku. Karena Alkitab katakan apa? Unborn child, mulai dari rahim. Kenapa? Karena namanya karakter, namanya sifat itu seperti ini saudaraku. Ini saya pernah ke San Antonio, saudara. Saya pernah ke San Antonio, ke satu gua namanya Natural Bridge Cavern. Dan ini gua di bawah tanah, saudara. Dan di sana saya belajar sesuatu. Yang namanya batu-batu yang di atas itu, apa ya? Stalaktit ya. Terus yang dari bawah itu. Itu ternyata untuk membentuk batu-batu itu, saudara lihat itu. Itu butuh jutaan tahun, ribuan tahun, basically. Butuh bertahun-tahun sampai akhirnya jadi batu itu. Itu sama dengan sifat anak saudara. Itu sama dengan karakter anak saudara. Kalau dari kecil saudara kasih firman, saudara kasih lagu rohani, saudara kasih lagu, apa tadi lagunya tadi, saya lupa. Kok saudara nyanyikan lagu rohani, yang dibawa dia dewasa, sama. Firman, lagu-lagu rohani, suka nyembah. Itu tanggung jawab orang tua saudaraku. Kalau saudaraku dari lahir dinyanyikan lagu rock saudaraku. Jedung, 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 dugem gitu saudaraku. Gedenya jadi apa saudaraku? Gedenya suka dugem saudaraku. Kenapa? Karena dia waktu kecil ingat. Iya mamaku ini suka kasih aku lagu dugem gitu. Jadi perlunya kita tahu bahwa karakter anak kita, kalau engkau ingin anakmu menghormati engkau, ajarlah dari kecil, bahkan sejak dari rahimmu, dari kandungannya, itu ajarlah firman Tuhan. Ajarlah untuk menghormati orang tua. Ajarlah untuk respect orang tuanya. Berikan dia warisan rohani, saudara. Jangan sampai kita kerja terus konsen dengan namanya warisan materi, sampai kita lupa dengan namanya warisan rohani itu. Mungkin saudara punya 5 anak, sudah siapkan 5 rumah buat anak saudara, tetapi saudara lupa kasih 5 anak saudara warisan rohani. Lupa diajak mesbah doa, lupa diajak FA, lupa diajak ke sekolah minggu, lupa namanya spiritual legacy itu lupa saudara. Jadi kalau saudara nanti anakmu sudah menikah dan kurang ajar sama saudara, saudara bingung, kenapa anakku kurang ajar? Kenapa anakku tidak menghormati aku? Padahal dari kecil saudara punya kesempatan, waktu dia kecil, waktu dia masih di kandungan, saudara punya kesempatan untuk ajar dia. Untuk kasih tahu dia bahwa firman Tuhan itu seperti ini. Cara nyembah itu seperti ini. Cara melayani itu seperti ini. Dan itu kesempatan saudara dari kecil. Jadi begitu anak saudara dewasa sampai akhirnya menikah, dia ingat menghormati orang tuanya. Amin. Saya akan berikan satu ilustrasi, saudara. Jadi unborn child tadi, saudara. Saudara tahu obat ini, saudaraku? Pien Sehuang namanya. Kalau yang sudah generasinya di atas tahun 80 pasti ngerti ini obat. Yang generasi milenial, obat apa itu Pak Pendeta? Gitu. Ada ceritanya, saudaraku. Jadi ada seorang kawan saya di Jakarta, itu punya mama, saudaraku. Dan dia punya ibu, ini terjadi waktu COVID, saudaraku, waktu zamannya COVID. Dia punya mama sakit, dan dia saat itu, saat COVID kan pekerjaan sangat slow, saudaraku. Sangat-sangat slow waktu COVID itu. Dan dia ingat mamanya sakit, dia mesti bawa ke rumah sakit. Diperiksa ternyata ada tumor di ginjal mamanya, saudara. Ada tumor di ginjal mamanya,
diberitahu dokter supaya dioperasi. Dan dia nggak punya uang, tetapi dia punya BPJS, saudara. Dia cerita kalau mamanya akhirnya dioperasi dengan BPJS. Dioperasi dengan BPJS dan BPJS itu saya nggak tahu bagaimana, dia cerita kalau mamanya nggak bisa lama-lama di rumah sakit karena BPJS tadi. Akhirnya setelah dioperasi, operasinya berhasil dan operasi ginjal itu ternyata sobekannya lumayan panjang, saudaraku. Sobekannya lumayan panjang. Jadi ginjalnya diangkat satu, diambil itu tumornya beserta ginjalnya, operasinya itu lumayan bekas gitu, bekasnya panjang. Dan mamanya setelah keluar dari rumah sakit, istirahat di rumah, jadi rawat jalan, bilang gini sama anak ini, saudara. Nyo tolong beli no pien sehuang supaya lukanya cepat sembuh. Ini obat supaya luka cepat sembuh. Betul ya? Saya sendiri nggak tahu, saudara. Ini saya nggak pernah minum gitu kan. Dan pien sehuang ini anaknya kan nggak ngerti karena anaknya masih seusia saya dan dia nggak ngerti pien sehuang itu apa. Pokoknya ditulis itu obat dan dia cuma ngomong sama mamanya, iya mama nanti saya belikan. Gitu. Dan saudara tahu dia pergi ke toko obat. Pien sehuang ini, saudara tahu satu kotak itu isinya 6, saudara lihat di sana isinya 6. Itu harganya 1.500.000, saudara. Dan ternyata nggak bisa ecer, nggak bisa cuma beli satu itu nggak bisa, saudara. Karena harus beli satu kotak itu, pien sehuang itu. Saudara tahu dia periksa itu tabungannya dia di banknya dia punya uang cuma 440.000, saudara. Orang duit intinya begitu. Dia nggak punya duit. Terus dia pura-pura telepon, dia keluar, saudara, dari toko obat itu. Dia nangis, saudara. Dia pakai helmnya, dia naik motor. Selama naik motor dia nangis, dia cerita. Dia nangis, kenapa? Dia nggak punya uang untuk belikan mamanya pien sehuang ini. Tapi selama dia naik motor, dia naik pakai helmnya, dia cuma ngomong satu, Tuhan itu baik. Dia cuma bilang Tuhan itu baik. God is good, Tuhan itu baik. Dia cuma bilang gitu. Terus dia ngomong Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Sampai akhirnya dia pulang, itu jam 9 pagi dia ke toko obat, saudara. Dia pulang jam 1 tiba-tiba dia dapat WhatsApp, saudara. Dia dapat WhatsApp dari temannya dia. Dia dapat WhatsApp dari temannya dia, itu WhatsApp itu resinya paket, saudara. Jadi tracking numbernya paket. Jadi sahabatnya dia itu, temannya dia itu kirim paket ke dia. Terus dia telepon itu temannya itu, paket apa? Dia tanya begitu kan. Kamu kirim apa ke aku? Dia bilang, temannya bilang begini, ini loh bosku ini barusan dapat franchise-nya, waralabanya pien sehuang. Dan dia bagi-bagi ke pegawainya, satu kotak supaya nyoba. Aku ini bingung, aku gak ada guna pien sehuang ini. Tiba-tiba kepikiran kamu, tak kirim ke kamu, tak paketin ke kamu. Tiba-tiba kepikiran kamu, dia langsung nangis, dia ngomong, dia cerita sama temennya. Ini mamaku baru operasi dan dia minta pien sehuang. Yang ngirim juga langsung kaget, ini Tuhan, benar-benar Tuhan. Benar-benar Tuhan yang suruh kirim ke kamu. Sampai akhirnya dia kasih ini pien sehuangnya ke mamanya. Itu dia, Tuhan menyediakan dengan cara seperti itu. Mamanya sampai bilang begini, Nyo bilang ngonyo, kalau lain kali gak punya uang ngomong, aku kilo sungkan sama Tuhan. Mamanya sampai bilang begitu, saudara. Jadi itu anak yang dididik sejak kecil, saudara. Kalau engkau menghadapi masalah, kasih tahu Tuhan. Karena itu dia langsung, God is good. Kalau dia bukan didikan firman Tuhan, mungkin dia langsung nyolong, saudara, itu obatnya. Atau lakukan hal yang lain yang tidak baik. Tapi karena didikan firman Tuhan, dia cuma ngomongnya apa? Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin. Jadi apapun konflik dalam rumah tanggamu, mungkin antara anak, orang tua dan anak yang sudah menikah.
orang tua di sekarang, didiklah anakmu mulai dari kecil, amin. Supaya saat mereka dewasa, mereka tahu bahwa menghormati orang tua itu penting. Saya ingat saudaraku, kalau saya di pelayanan di Kediri, saudaraku yang pernah Kediri pasti tahu. Ada satu anak muda yang setiap kali saya pelayanan di sana, itu biasanya kan kalau kita datang itu shalom, shalom. Anak muda ini menarik saudaraku. Dia bukan shalom, begitu pegang tangan saya dia langsung disalim saudara. Saya disalim. Saya bingung. Tangannya ditarik begitu disalim sama dia. Ini anak muda, sudah mungkin sudah kuliah begitu, tapi dia masih salim, semua orang tua disalim saudara. Jadi itu adatnya Jawa, betul ya, adatnya Jawa untuk menghormati orang yang lebih tua itu disalim. Sama juga dengan adat Cina, mungkin saudara Cindo, Chinese Indonesian. Saudara ajar anak saudara untuk belajar pai-pai, betul ya? Menghormati orang tua, pai-pai. Jadi ajar supaya anakmu dari kecil tahu, oh ini yang benar, ini yang salah, ini firman Tuhan, ini dosa, ini gak benar, ini yang benar. Amin. Gak percaya, kasih tahu kiri kananmu. Kasih tahu kiri kananmu. Ajaron anakmu iku, gitu loh. Kasih tahu kiri kanan, ajaron anakmu iku. Kita lanjutkan saudara. Yang terakhir, dalam konflik rumah tangga ada namanya konflik antara in-law. In-law itu mertua saudara. Dan children-in-law, menantu, antara mertua dan menantu saudara. Jadi kita perlu tahu bahwa yang mertua-mertua di sini mungkin ada yang sudah jadi mertua di sini. Angkat tangan. Gak ada yang mau ngaku ya saudara. Atau ada yang pernah, yang bukan pernah sih, atau yang sudah jadi menantu. Sudah jadi menantu? Oh baru ya, menantu baru Pak ya. Amin. Jadi saudaraku, saya kan tanya saudara, singkat saja, survei saudara. Jadi kalau saudara mertua, atau yang calon mertua, saudara mungkin punya anak, masih kecil. Nanti suatu saat saudara bayangkan saudara jadi mertua. Mau menantu yang seperti apa? Kalau anak saudara pria, ini abang ini, anaknya pria. Mau menantu perempuan seperti apa bang? Gitu. Hah? Takut akan Tuhan memang pendeta, gak usah takon lah, takon lain nih. Jadi takut akan Tuhan itu betul ya saudara, takut akan Tuhan itu yang penting. Yang berikutnya mungkin saudara tanya, oh mau menantu perempuan yang pinter urus rumah tangga, betul ya? Yang pinter masak, mungkin. Yang rajin bersih-bersih. Atau saudara yang punya anak perempuan di sini, punya anak perempuan, saudara mungkin ditanya, saya tanya saudara, mau menantu pria yang ideal seperti apa? Jangan bilang takut akan Tuhan, sudah dicolong sama bapak satu ini saudaraku. Kalau saudara, oh nanti saya punya menantu pria, saudara bayangkan, oh saya mau menantu pria saya seperti apa? Seperti apa saudara? Hah? Seperti bapak bapak anak Kalau biasanya, kalau saya tanya, selalu jawabnya begini, yang pinter cari duit, betul ya? Namanya menantu pria kan, jadi pria itu kewajibannya cari yang bertanggung jawab, yang sayang istri sama anaknya. Itu biasanya jawabannya seperti itu, betul ya? Saya balik saudaraku, menantu-menantu di sini atau calon menantu di sini, mau mertua yang seperti apa? Hah? Kayak bapak mau menantu seperti bapak mau mertua seperti bapak ya bolehlah. Jadi kalau saudara menantu di sini, saudara mau mertua yang seperti apa? Kaya raya? Memang ya jemaat TOC ini jujur-jujur memang. Jadi mertuanya kaya raya. Memang jujur-jujur jemaat TOC ini. Kalau mertua kan pada umumnya bilang begini, yang enggak cerewet Pak Pendeta. Betul ya? Yang tidak ikut campur sama urusan rumah tangga.
dan terutama yang bisa dititipin cucu, betul ya? Jadi bisa kasih solusi kalau ada masalah, masukan gitu. Jadi itu saudara perlu ingat, oh ternyata seperti itu, jadi menantu yang ideal seperti itu, mertua yang ideal seperti itu. Yang kaya raya disampingkan saudaraku. Itu terlalu jujur. Jadi saya lanjutkan saudaraku. Ada apa namanya itu? Ada contoh dalam kitab. Di dalam Keluaran saudaraku. Ini mertuanya Musa saudaraku. Ketika Yitro, mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah, dekat gunung Allah, disuruh nyala kepadanya mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu serta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Perhatikan saudaraku contoh Musa ini, teladannya Musa. Dia ketemu dengan mertuanya, dilakukan apa saudara? Dia sujud lalu cipika-cipiki saudara. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Dia menghormati, dia menganggap mertuanya. Dan itu yang perlu kita contoh dari seorang Musa, dari teladannya Musa saudara. Jadi seperti saya kasih contoh tadi, ada anak muda di Kediri yang suka salim. Jadi kalau saudara orang Jawa ketemu dengan mertua saudara, langsung disalim saudaraku. Jangan saudara cuekin itu mertua saudara. Saudara samperin, saudara salim. Atau saudara orang Chinese tadi, orang Tionghoa. Saudara ketemu mertua saudara apa saudara? Dipai-pai. Papa, mama. Jangan cuman waktu di pemberkatan saudaraku. Waktu pemberkatan dipai-pai. Setelah menikah ketemu, ya wis. Gak dianggap. Gak bisa saudara. Tetap dipai-pai. Kalau saudaraku mungkin orang Manado, saya nggak tahu orang Batak bagaimana. Tapi jemaat saya waktu di Dallas itu banyak orang Manadonya. Saudara. Dan dia seperti Musa ini, mereka ini. Begitu ketemu saya, nggak mau cuman shalom, nggak mau saudaraku. Itu ibu-ibu shalom, langsung. Kenapa? Itu budaya mereka. Untuk menghormati pendetanya. Saudara. Dicipika-cipiki, ditarik. Saya jadi ketarik-ketarik begitu. Tapi saya ngerti itu budaya mereka. Saudara. Jadi dicium pipi kanan, cium pipi kiri. Itu yang kalau budaya saudara seperti itu, ketemu mertua saudara, kasih cipika-cipiki, hormati mereka. Saudara. Seperti Musa ini. Amin. Jadi jangan sampai kita nggak nganggep mertua kita, tidak menghormati mertua kita. Jadi saat kita menganggap, menghormati mertua kita, ada yang namanya konflik pun bisa diselesaikan dengan cepat. Amin. Sama dengan Ruth, saudaraku. Ini contoh yang terakhir, saya akan berikan dari saudara. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Arti nama Naomi itu pleasantness, menyenangkan, nyaman. Arti nama Mara itu bitter, saudara, pahit. Jadi Naomi ini kalau saudara baca kitab Rut, itu sama suaminya Elimelek hidup di Bethlehem. Waktu itu mereka mengalami namanya kekurangan di Bethlehem, jadi mereka keluar pergi ke Moab, mengembara ke Moab, pergi ke Moab, adu nasib ke Moab, saudara. Saudara tahu arti nama Bethlehem, ada arti alegori di dalam cerita itu. Arti nama Bethlehem itu house of bread, saudara, rumah roti. Dia meninggalkan rumah roti pergi ke Moab. Saat di Moab, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, saudara. Dia tinggal sendirian sama kedua menantunya. Salah satunya namanya Ruth. Dan setelah dia kehilangan suami, anaknya duanya meninggal, dia mau balik ke Bethlehem. Saat dia balik ke Bethlehem, dia bilang sama kedua menantunya ini, kamu lihat gak usah ikut.
kalian balik ke Moab, pergi ke bangsamu, kembali ke bangsamu. Karena mereka orang Moab. Dan si Rut ini ngotot, saudara. Yang satunya pergi. Yang satunya namanya Rut ini ngotot. Aku akan pergi sama engkau, ibu mertua. Akhirnya balik. Si Naomi balik sama Rut. Waktu mereka masuk ke kota Bethlehem, ditanya, itu kamu Naomi ya? Ditanya, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi. Naomi itu artinya bagus, seneng, nyaman. Aku ini gak seneng, aku ini bitter. Sebut aku marah, bitter, pahit. Aku ini gak seneng, aku ini pahit hidupku. Karena Tuhan sudah melakukan banyak yang pahit. Nyalakno Tuhan, saudara. Dia menyalahkan Tuhan. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dia menyalahkan Tuhan. Tetapi Rut itu ikut nama mertuanya. Saudara tahu arti nama Rut? Arti nama Rut itu friend, teman. Jadi dia menemani ibu mertuanya yang pahit hatinya, ditemani, didengarkan keluh kesahnya, dikasih nasihat, didoakan. Itu friend, saudara, teman. Karena itu saudaraku, kalau saudara punya mertua, jadilah teman buat mertuamu. Artinya begitu, saudara. Jadi dia jadi teman mertuanya yang pahit. Mungkin saudara punya mertua pahit, omongannya tajam. Saya punya tanaman di depan rumah saya itu, saudaraku. Tanaman namanya lidah mertua, saudaraku. Kenapa itu tanaman dinamain lidah mertua, saudaraku? Karena tajam. Tumbuhannya tajam-tajam, saudaraku. Kalau nggak sengaja, kena kegores, saudaraku. Persis lidah mertua. Karena itu dinamain lidah mertua tanaman itu. Kalau mungkin saudara punya mertua yang omongannya tajam, omongannya pahit seperti Naomi ini, saudara harus jadi Rut buat keluarga saudara, amin. Kenapa? Karena ini saudara, semua konflik dalam rumah tangga, Tuhan kasih petunjuknya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti carang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi kalau saudara punya mertua mungkin pahit omongannya, tajam seperti tanaman saya itu. Saudara jadilah teman, punyailah perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu. Amin. Saya undang pemusik pemuji untuk maju ke depan. Saya undang saudara semua bangkit berdiri, mari kita menyanyikan pujian ini. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari saya rindu mendoakan, mungkin ada konflik dalam rumah tanggamu. Ada konflik apapun dalam hidupmu. Ada pergumulan. Mungkin kau butuh didoakan pagi hari ini. Mari angkat tanganmu bersama. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan Engkau, Tuhan. Mungkin ada pergumulan dalam hidup mereka. Ada kesakitan dalam hidup mereka. Mereka membutuhkan Engkau, Tuhan.
Dan mereka mengangkat tangan bersama pagi hari ini. Dan kami berdoa memanggil namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka. Engkau yang pulihkan hidup mereka. Engkau yang tolong mereka Tuhan. Engkau berikan mereka jalan keluar Tuhan. Sehingga mereka boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Saat mereka mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar buat mereka Tuhan. Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau yang memulihkan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap angkat tanganmu bersama, katakan. Dengan imanmu katakan.